Setelah suara meriam, bangunan dan tanah bergetar hebat seolah-olah gempa telah terjadi. Warga di kota itu ketakutan. Darah mereka mendidih, dan telinga mereka berdengung karena suara meriam. Jun Changqiao sudah merawat mereka dengan baik dengan memasang meriam di gunung di luar kota. Jika tidak, jika meriam ditembakkan di kota, banyak orang akan muntah darah dan pingsan karena syok. Warganya lemah, jadi itu normal bagi mereka untuk tidak bisa menahan suara meriam. Namun, para murid Istana Bunga yang cerdik di tembok kota semuanya memiliki kultivasi yang layak. Namun, mereka masih dikejutkan oleh suara meriam. Zhang Sun Fanghua dan para tetua lainnya membuka mulut mereka. Kultivasi mereka tinggi dan dapat menahan dampak suara, tetapi mereka terpana oleh pemandangan di luar kota. Di sana, 100.000 tentara Kabupaten Zenyang bersiap untuk menyerang kota. Saat seberkas cahaya melengkung ke bawah, tidak hanya menyebabkan ledakan besar, tetapi juga menyebabkan awan berbentuk jamur naik. Apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah seorang ahli telah menggunakan teknik bela diri tingkat tinggi? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gelombang energi kekerasan berdesir ke segala arah. Meriam Italia benar-benar kuat, namun, Xiao Ziji juga menderita. Meskipun dia telah menyumbat telinganya dengan sesuatu, dia masih terguncang sampai berputar di tempat. Pada akhirnya, dia duduk di tanah dengan pusing. Jika itu Su Xiaomo, dia akan jatuh ke tanah dan mulai kejang lagi. Gempa susulan dari ledakan itu secara bertahap menghilang. Sebuah kawah sedalam beberapa ratus kaki muncul di luar kota Qingyang. Mendesis, Xie Guangqun menghirup udara dingin, matanya dipenuhi ketakutan. Yang mengejutkan dan membuatnya takut bukan hanya kawah, tetapi juga puluhan ribu tentara yang tergeletak di luar kawah. Ada banyak lagi di luar. Beberapa tewas akibat gempa susulan, dan beberapa selamat karena keberuntungan. Namun, mereka semua terluka parah dan mengerang kesakitan saat mereka berbaring di tanah. Hal yang paling menakutkan adalah di dalam kawah. Ada potongan baju besi yang hancur dan potongan daging yang berserakan. Hampir 10.000 tentara berada di pusat ledakan, dan bahkan mayat mereka tidak tertinggal. Celepuk, Bai Ruihu, yang baru saja berdiri, sangat terkejut sehingga dia duduk di tanah lagi. Matanya dipenuhi dengan horor. 100.000 tentara hampir sepenuhnya musnah oleh ledakan itu. Kejutan dan dampak dari ini terlalu hebat. Prajurit Legiun Macan Putih yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka akan meledak. Apa seberkas cahaya yang terbang tadi? Itu bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat itu, semua orang di White Tiger Legion ketakutan. Para penunggang serigala dan murid tulang besi juga memberi mereka kejutan yang cukup besar, tapi itu jauh dari sebanding dengan meriam. Bagaimanapun, kekuatan penghancurnya terlalu besar. Jenderal Bai, di menara gerbang kota, Jun Changqiao bertanya, apakah kamu puas? Bai Ruihu tidak hanya sangat puas dengan ledakan meriam, tapi dia juga sangat puas sampai kulit kepalanya mati rasa. Menekan rasa takutnya, dia bertanya dengan suara gemetar, apakah Raja bela diri atau di atasnya? Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue juga mempertimbangkan pertanyaan ini, tetapi pada akhirnya, mereka menolaknya karena mereka tidak mendeteksi gelombang spiritual apapun ketika aliran cahaya melintas. Ini berarti tidak ada ahli di dekatnya. Dilihat dari cahaya barusan, itu lebih terlihat seperti senjata tersembunyi. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, Kabupaten Zenyang Anda memiliki pelempar bertenaga inti roh, busur peledak sihir, dan kereta pengepungan. Tulang besi saya secara alami juga memiliki senjata medan perang yang cerdik. Mendengar ini, Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue yakin bahwa aliran cahaya tadi jelas merupakan senjata tersembunyi. Mungkinkah itu terbuat dari inti kristal tingkat tinggi untuk dapat menghasilkan kekuatan yang begitu kuat? Dugaan mereka benar, bola meriam memang dipadatkan dari inti kristal. Namun, energi murni inti kristal tidak dapat menghasilkan kekuatan penghancur yang begitu kuat. Itu semua berasal dari meriam lapangan. Meriam Italia yang dimodifikasi secara ajaib semacam ini dapat mengubah energi untuk menghasilkan kerusakan yang lebih tinggi. Ekspresi Bai Ruihu sangat jelek. Ternyata Ironbone memiliki kartu truf yang sangat kuat. Tidak heran mereka bisa tetap tenang di depan 300.000 tentaranya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Bai Ruihu dibombardir oleh meriam dan kehilangan keinginannya untuk bertarung. Lebih tepatnya, dia menjadi seorang pengecut. Dalam sekejap, 100.000 tentara tewas dan terluka. Bahkan seorang jenderal bintang 5 seperti Sue Rengui akan takut. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, baru saja hadiah ucapan.
Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Desir, dia melompat ke atap menara kota dan membuka tangannya. Berdengung, berdengung, di kiri dan kanan di luar kota Qingyang, aliran cahaya tiba-tiba muncul. Himpunan, Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue saling memandang. Tiba-tiba, mereka ingat bahwa kemarin, pria ini berjalan santai di luar kota dengan tangan di belakang punggungnya dan sesekali menggambar di tanah dengan cabang. Pada saat itu, mereka berdua berpikir bahwa orang ini sudah bosan. Sekarang sepertinya dia tidak melakukan hal-hal yang membosankan, tapi menyiapkan arai. Bagaimana itu mungkin? Zhang Sun Fanghua berkata dengan tidak percaya. Arai Master semuanya serius dan berhati-hati saat mengatur arai. Orang itu bisa membentuk arai hanya dengan menggambar secara acak. Ya, itu sangat mudah. Karena itu adalah arai Kimen 32. Jenderal Bai, Jun Changqiao mengangkat tangannya dan tersenyum. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa itu pasukan elit, betapa hebatnya pasukan itu. Tepuk, telapak tangannya digenggam erat. Desir. Desir, arai isolasi di kedua sisi kota segera menghilang. Apa yang muncul dalam pandangan semua orang adalah tentara berbaju besi, dengan aura perkasa dan tatapan dingin. Ada total 100.000 dari mereka. Pemimpin Sekte Jun takut jika dia langsung menyebarkan kacang ke tentara, itu akan menyebabkan kejutan besar dan membawa masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri, jadi dia menempatkan kacang roh di barisan isolasi terlebih dahulu. Dengan cara ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa para prajurit terbuat dari kacang. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia telah menyiapkan penyergapan di luar kota sebelumnya. Xie Guangqun tercengang, dan kemudian matanya bersinar karena kegembiraan. Ternyata pemimpin Sekte Jun memiliki lebih dari satu rencana cadangan. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, meskipun para prajurit ini tidak memiliki aura seni bela diri, kekuatan mereka pasti luar biasa. Mengapa mereka berpikir begitu? Karena mereka bisa tahu dari aura dan mata mereka. Bai Ruihu, yang telah melalui ratusan pertempuran, secara alami menyadarinya. Pihak lain memiliki senjata perang yang sangat mematikan dan begitu banyak tentara elit. Ini sangat merepotkan. Mundur, begitu pemikiran ini muncul, Jun Changqiao, yang berdiri di menara kota, mengendalikan 100.000 tentara kacang roh dan berjalan dengan tertib. Ada 50.000 tentara di setiap sisi, dan mereka secara bertahap mengepung kurang dari 200.000 tentara Bai Ruihu. Pemimpin Sekte Jun bijaksana dan berbudi luhur. Dia akan memberi manfaat bagi rakyat jelata dan menyatukan dunia selama ribuan tahun. Para prajurit kacang roh berteriak serempak. Suara mereka berdesir di langit untuk waktu yang lama. Sistem, agar para prajurit meneriakkan slogan seperti itu pasti ditransmisikan oleh pikiran Jun Changqiao. Apakah dia ingin menjadi lebih sombong? Apa yang Anda tahu? Jun Changqiao berkata, ini aura. Sistem berkata, slogan ini adalah milik Dongfang Bubai. Tuan rumah, potong hal-hal yang tidak perlu dibawa ini dan Anda akan memenuhi kriteria, satukan dunia selama ribuan tahun. Ada total 100.000 tentara kacang roh di kiri dan kanan, meneriakkan slogan saat mereka melangkah maju. Suara mereka yang dalam bergema di udara dan cukup mengesankan. Namun, menyatukan dunia pugilistik selama ribuan tahun agak terlalu arogan. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue memutar mata mereka. Seorang master sekte dari sekte kelas 6 ingin menyatukan dunia pugilistik. Otaknya pasti ditendang oleh keledai. Si Jingxuan, yang selama ini diam, tersenyum dan berkata, Master Sekte Jun ingin menyatukan dunia pugilistik. Sungguh tujuan yang besar. Karena penyakit matanya, kehadirannya tidak terlalu kuat. Namun, si Jingxuan tahu dari suaranya bahwa tentara Kabupaten Shenyang pasti mengalami kemunduran. Manusia, Jun Changqiao, yang berdiri di menara gerbang kota, mengangkat kepalanya 45 derajat dan berkata dengan bangga, kita harus menetapkan tujuan besar. Hanya dengan begitu kita akan memiliki lebih banyak motivasi untuk bekerja keras. Karena itu, orang ini menghabiskan semua poin keahliannya untuk bertingkah keren. Jika dia bisa menggunakannya untuk membujuk orang, bagaimana mungkin dia masih lajang? Cek, Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue menghina. Manusia harus memiliki tujuan, tetapi mereka juga harus mengenali diri mereka sendiri dan tidak melamun sepanjang hari. Di medan perang, 100.000 tentara kacang roh telah mendekat. Aura mereka seperti pelangi dan mereka meneriakkan slogan-slogan yang mengguncang langit dan bumi. Seketika, para prajurit Legiun Macan Putih sangat terkejut sehingga hati mereka bergetar. Sejujurnya, ledakan meriam barusan telah meninggalkan mereka dengan bayangan psikologis. Bai Ruihu juga tahu bahwa moral mereka rendah. Jika mereka berjuang keras,
mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mendiamkan, dia mengendarai kudanya dengan susah payah dan berteriak, mundur. Mereka benar-benar ketakutan, menginjak, menginjak, menginjak. Para prajurit Legiun Macan Putih tidak berminat untuk bertarung. Setelah mendengar perintah itu, mereka buru-buru berbalik dan mundur. Mereka mundur, mereka mundur. Xie Guangqun berteriak dengan penuh semangat. Serangan 300.000 tentara membuatnya siap mati jika kota itu masih ada. Sekarang pihak lain telah mundur, itu pasti hasil yang paling memuaskan. Kamu datang dan pergi sesukamu. Apakah menurutmu kota Qingyangku adalah pasar? Jun Changqiao mencibir dan segera mengendalikan tentara kacang roh untuk menggunakan langkah-langkah menapaki awan, menghalangi retret dengan kecepatan penuh. Melihat ke bawah dari langit, orang dapat melihat bahwa 100.000 tentara itu seperti jaring besar, mengelilingi Legiun Macan Putih. Jika mereka ingin mundur, mereka hanya bisa membunuh jalan keluar mereka. Aula Tuan Sue, Jun Changqiao berkata, suruh Aula Penunggang Serigala membantu dalam pertahanan. Ya, Sue Rengui mengibarkan bendera pertempurannya, dan Zhong Yi sekali lagi memimpin 1.000 pengendara serigala dan bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Jun Changqiao berkata, jangan hanya berdiri di sana. Ya, Su Xiaomo, Li Fei, dan murid-murid lainnya terbang turun dari tembok kota. Dalam sekejap, 100.000 tentara Spirit Bin mengepung Legiun Macan Putih di medan perang di luar kota. 1.000 penunggang serigala dan murid tulang besi berdiri di lingkaran luar. Arti Jun Changqiao sederhana, karena mereka adalah tamu, dan mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Qingyang. Sebagai tuan rumah, dia harus memperlakukan mereka dengan baik dan membuat mereka merasa nyaman. Komandan, kita sudah dikepung. Seorang jenderal di pasukan musuh berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bai Ruihu berkata dengan suara yang dalam, breakout. Ya, para jenderal segera mengerahkan pasukan mereka, mengunci posisi di mana mereka bisa mundur, dan melancarkan serangan. Begitu para prajurit tersebar, kekuatan mereka pasti akan terbatas. Namun, apa yang membuat White Tiger Legion putus asa adalah bahwa 10.000 tentara yang bertanggung jawab untuk keluar dari pengepungan dan 1.000 tentara Spirit Bin di titik pelarian langsung terbunuh. Ledakan, energi Wochop meletus dengan gila, dan anggota tubuh yang patah terbang ke seluruh langit. Hanya dalam satu putaran, 10.000 tentara yang keluar dari pengepungan langsung terbunuh. Pada saat yang sama, prajurit Spirit Bin di sekitarnya juga mulai menggunakan Wochop dalam skala besar. Dengan begitu banyak orang yang memadatkan begitu banyak aliran cahaya berbentuk bulan sabit, pemandangannya benar-benar mengejutkan. Su Xiaomo, yang berdiri di luar, membuka mulutnya karena terkejut. Ternyata begitu banyak orang yang menggunakan Wochop akan membentuk pemandangan yang luar biasa. Li Fei berseru. Ledakan. Jun Changqiao mengendalikan tentara Spirit Bin dan terus menggunakan Wochop. Ini benar-benar tak tahu malu. Jadi bagaimana jika itu tidak tahu malu? Selama mereka bisa menang di medan perang, tidak ada yang akan bertarung secara terbuka. Celepuk. Para prajurit Korps Macan Putih yang terjebak adalah target menyedihkan yang hanya bisa dikalahkan secara pasif. Bai Ruihu, yang dilindungi oleh beberapa jenderal, menyaksikan rakyatnya sendiri jatuh satu persatu. Matanya dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya ingin pergi sesegera mungkin dan kembali ke Kabupaten Zenyang. Aliran cahaya terbang dan langsung menembus para jenderal di depannya. Darah berceceran di helm Bai Ruihu. Suara mendesing. Beberapa aliran cahaya terbang satu demi satu. Para jenderal di depannya semua ditembak dan dibunuh. Bai Ruihu sangat marah. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok bergegas dari lapisan tentara dan kemudian berhenti di depannya. Dia menyeringai dan berkata, untuk menangkap bandit, tangkap dulu biang keladinya. Su Xiaomo menggerakkan tubuhnya, pergi ke belakang, dan mengangkat kakinya untuk menendang pantat Bai Ruihu. Kekuatan Bai Ruihu tidak buruk. Dia telah mencapai tingkat Wuzong kelas 6, tetapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan tendangan ini dan langsung ditendang ke langit. Marsekal, semua prajurit berseru serempak, lihat aku. Li Fei berjingkat dan menggunakan Cloud Trading Steps. Dia melompat lebih dari 20 kaki dan kemudian mendarat di level yang sama dengan Bai Ruihu. Dengan kail emas, dia menendang Bai Ruihu seperti bola. Saudara muda Yang, tangkap dia. Oke, Yang Yuhua, yang berdiri di pinggiran, menyimpan perisai besinya dan berlari menuju Bai Ruihu. Akhirnya, ketika dia hendak menyentuh tanah,
dia menangkapnya dengan sangat tepat. Jenderal kita telah ditangkap. Xie Guangqun sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat. Para prajurit Korps Macan Putih, yang sudah kehilangan keinginan untuk bertarung, menjadi semakin kacau ketika mereka melihat marsal mereka ditangkap oleh para murid tulang besi. Mereka pasti akan benar-benar dikalahkan. Ini akan menjadi sepotong kue bagi Jun Changqiao untuk menghapus semuanya. Namun, dia memberikan perintah kepada tentara kacang roh. Mereka berteriak keras. Letakkan senjatamu dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Letakkan senjatamu dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Suara itu seperti bel, mengejutkan pikiran semua orang. Semangat prajurit Korps Macan Putih segera runtuh. Mereka melemparkan senjata di tangan mereka ke tanah dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Prajurit kacang roh juga menghentikan serangan mereka. Dari 200.000 tentara yang dikepung, 60.000 hingga 70.000 tewas dalam waktu singkat. Kecepatan membunuh ini terlalu cepat. Tidak heran tentara Korps Macan Putih yang terlatih dan tangguh dalam pertempuran memilih untuk menyerah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, kemenangan lengkap. Anda telah menerima 2.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 35.445.000. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi dan memicu hadiah tersembunyi. Kamu telah menerima Saint Grade Aptitude Modifying Liquid X1 dan Medial Grade Spare Leader Spare X1. Mereka telah dipindahkan ke cincin interspatial. Petik 2. Mengalahkan 300.000 tentara dan menyelesaikan misi tersembunyi. Betapa indahnya, Saint Grade Aptitude Modifying Liquid dan Medial Grade Spare Leader Spare juga sangat memuaskan. Celepuk. Di lapangan bor kota Qingyang, Yang Yuhua melemparkan Bai Ruihu yang diikat ke platform batu. Ini adalah salah satu dari 10 jenderal teratas Yangzhou Barat Daya. Dia memimpin 300.000 pasukan untuk menyerang, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya dikalahkan, tetapi dia juga ditangkap. Dia bahkan lebih menderita daripada Tao Yuan. Jenderal Bai. Jun Changqiao berjalan mendekat dan berkata dengan bangga, kamu kalah. Petik 2, Bai Ruihu, yang berlutut di tanah, menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit. Dia telah memimpin pasukan selama 50 tahun. Meskipun dia telah kehilangan banyak pertempuran, ini adalah yang paling tragis. Bahkan jika dia ditebus, karirnya benar-benar berakhir. Sekte Guru Jun, Xie Guangqun berkata, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Puci, Jun Changqiao mengeluarkan pedang cahaya dingin dan langsung memenggal kepala Bai Ruihu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kirim dia ke Kabupaten Zenyang. Biarkan gubernur kabupaten yang ambisius itu memahami konsekuensi dari menyinggung Kabupaten Qingyang. Xie Guangqun tercengang. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Sekte Jun akan dengan tegas memenggal kepala seorang jenderal terkenal dari Yangzhou Barat Daya. Jun Changqiao bisa saja menaklukkan Bai Ruihu, tapi dia tetap memilih untuk membunuhnya. Alasan untuk melakukannya adalah agar Gubernur Truyang County memahami bahwa Azure Sun County bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dicaplok. Tidak meyakinkan, terus kirim pasukan. Sekte Tulang Besi saya akan menemani Anda sampai akhir. Master Sekte Jun, yang memiliki meriam lapangan dan tas Qiankun, sekarang penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak takut dengan perang duniawi. Jika bukan karena pengembangan sekte, dia mungkin telah memimpin pasukan untuk menyerang Kabupaten Truyang. Orang ini benar-benar kejam, kata Zhang Sun Fanghua. Leng Xingyue berkata dengan acuh tak acuh, membunuh Komandan Legiun Macan Putih setara dengan sepenuhnya menjadi musuh dengan Kabupaten yang sejati. Zhang Sun Fanghua berkata, Kabupaten yang sejati masih memiliki 3 legiun. Jika mereka benar-benar ingin menjadi kejam, mereka dapat membunuh mereka semua. Mari kita lihat bagaimana dia dapat mempertahankan Azure Sun City. Si Jingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Gubernur Kabupaten Zuo adalah orang yang ambisius. Dia bukan orang bur. Kekalahan Legiun Macan Putih di Azure Sun City pasti sudah membunyikan alarm untuknya. Tanpa pertimbangan yang cermat, dia tidak akan dengan mudah mengirim lebih banyak pasukan. Wanita ini melihat hal-hal dengan sangat jelas. Dia juga mendukung Jun Changqiao membunuh komandan musuh karena itu akan menjadi pencegah dan membiarkan kabupaten yang sejati tahu bahwa meskipun Kabupaten Azure Sun kecil, itu tidak mudah. Semakin banyak si Jingxuan melihat dengan pikirannya, semakin dia memiliki kesan yang baik tentang Jun Changqiao. Dari kelihatannya, dia berpikir, membantunya adalah pilihan yang tepat. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue tidak serumit yang dipikirkan si Jingxuan.
Mereka berdua setuju bahwa Master Sekte Tulang Besi terlalu sombong. Dia masih pemarah dan akan jatuh cepat atau lambat. Ya, mereka berpikir bahwa mereka akan jatuh ketika 300.000 tentara menyerang. Pada akhirnya, mereka masih ditampar oleh kenyataan. 300.000 tentara Legiun Macan Putih telah menderita banyak korban. Sisanya 100.000 tentara menyerah dan dipenjarakan oleh Xie Guangqun. Serangan Truyang County berakhir dengan kekalahan total. Tidak sulit membayangkan bahwa ketika berita ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di Yangzhou Barat Daya. Sekte Guru Jun, Xi Jingxuan tersenyum dan berkata, krisis Green Sun City telah teratasi untuk sementara. Karena sekte ini sibuk, ratu ini akan membawa para murid kembali terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas bantuan Tuan Istana Xi. Jun akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Jun Changqiao menangkupkan tangannya. Dia masih harus berurusan dengan akibatnya, jadi dia hanya mengirim Xi Jingxuan keluar kota. Leng Xingyue, yang mengikuti mereka, berhenti. Dia berbalik dan melihat ke menara gerbang kota. Dia bertemu dengan tatapan Tetua Wei, dan masih ada kebencian samar di matanya. Ai, Penatua Wei menghela nafas. Penatua Wei. Jun Changqiao berkata, Penatua Leng masih menawan. Dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda. Mengapa kalian berdua tidak berdamai? Pasti akan menjadi hal yang baik jika Hall Master mereka dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan seorang tetua istana Miao Hua. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya seorang lelaki tua dengan satu kaki di kuburan. Bagaimana mungkin saya membebani dia? Kamu masih sangat pesimis. Jun Changqiao terdiam. Penatua Wei mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Istana dari Istana Miao Hua tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Sekte. Jika dia mengambil inisiatif, pasti akan ada sesuatu di antara kalian berdua. Jun Changqiao berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa tergila-gila dengan hubungan romantis jika aku ingin mengembangkan sekte? Penatua Wei berkata, jika itu gadis lain, tentu saja kamu tidak bisa tergila-gila padanya. Namun, gadis itu adalah master sekte dari sekte kelas 4. Jika kamu menikahinya, dia pasti akan menjadi istri yang baik untukmu. Itu masuk akal. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, meskipun wanita ini buta, dia pasti memiliki sarana yang luar biasa untuk bisa duduk di posisi setinggi itu. Jika saya menikahinya dan membiarkan dia mengelola sekte, tidakkah saya bisa menjelajahi dunia dengan pedang saya? Sistem tidak bisa berkata-kata, menikahi gadis cantik, namun dia ingin menjadi penjaga toko lepas tangan. Jika orang ini dapat menemukan pacar, surga pasti buta. Penatua Wei berkata, aku hanya mengatakan, jika Master Sekte ingin menikahi Master Sekte dari Sekte kelas 4, mungkin akan lebih sulit daripada menerobos ke Kaisar Bela Diri. Jun Changqiao setuju, saya sangat tampan dan karismatik. Namun, mengapa dia meninggalkan sekte sebesar itu dan menikah dengan Ironbone? Petik 1. Sistem tidak tahan lagi, memaksa penjelasan dan memuji diriku sendiri, kulit orang ini mungkin lebih tebal dari tembok kota Qingyang. Di medan perang di luar kota, mayat-mayat telah dibersihkan. Meskipun jejak darah yang samar masih terlihat, setidaknya tidak seseram sebelumnya. Terima kasih, Tuan Kota. Jun Changqiao berkata, aku akan memilih sekelompok tentara yang ditangkap untuk dibawa kembali ke Ironbone. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Xie Guangqun tercengang. Bagaimana saya bisa menghadapi begitu banyak tawanan? Bagaimana menghadapi mereka adalah masalahnya. Setelah memeriksa para tawanan, Master Sekte Jun membawa murid-murid tulang besi kembali ke sekte. Tawanan yang dia bawa kembali semuanya adalah prajurit tentara harimau. Ironbone masih kekurangan lebih dari 2.000 murid. Karena mereka tidak dapat merekrut pemuda yang luar biasa dan tidak dapat melakukan perburuan dari negara lain, mereka hanya dapat memulai dengan para prajurit ini. Mereka memilih prajurit tentara harimau karena mereka dilatih secara pribadi oleh Tao Yuan. Selama orang itu mengakui sekte, mereka secara alami akan mengakui dia juga. Sempoa kecil sekte Master Jun sangat bagus. Namun, setelah kembali ke sekte, Tao Yuan masih mengunci diri di kamarnya. Dapat dilihat bahwa setelah ditangkap, kehilangan ingatannya dan bergabung dengan Ironbone adalah simpul di hatinya yang tidak bisa dilepaskan. Berderak, pintu terbuka. Jun Changqiao masuk dan duduk di kursi. Dia menyilangkan kakinya dan berkata, Kabupaten Zhengyang mengirim 300.000 tentara untuk menyerang kota Qingyang. Tao Yuan, yang menghadap ke dinding, tanpa ekspresi. Hasil, Jun Changqiao berkata, Komandan tentara, Bai Ruiyu, dibunuh olehku. Kepalanya telah dikirim ke Kabupaten Zhengyang.
Tentara macan putih tidak ada lagi. Tao Yuan, yang punggungnya menghadapnya, sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam. Namun, tidak ada banyak kejutan di matanya. Selama 3 bulan terakhir, dia telah tinggal di Ironborn. Dia tidak hanya tahu bahwa kavaleri serigala berani dan terampil dalam pertempuran, dia juga menyaksikan penggunaan kacang oleh Master Sekte untuk menciptakan tentara. Jika kekuatan yang begitu kuat digunakan di medan perang, itu pasti akan berhasil. Apalagi, Hall Master Sue sangat mahir dalam seni perang. Meskipun tentara macan putih Bairuihu memiliki 300.000 tentara, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyerang kota. Jun Changqiao berkata, aku tidak pamer padamu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika tulang besiku bisa mengalahkan pasukan seperti Kabupaten Zenyang, lawan macam apa yang tidak bisa kita kalahkan. Tao Yuan terdiam. Jun Changqiao berkata lagi, pintunya selalu terbuka. Kamu bisa pergi sekarang, aku tidak akan memaksamu. Tatapan Tao Yuan menjadi rumit. Ya, pintu Ironborn selalu terbuka. Dia bisa pergi tanpa ragu-ragu. Namun, dia memilih untuk mengunci diri di kamarnya. Ini berarti bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hari ini, Tao Yuan mengagumi Sue Rengui dan ingin memimpin kavaleri serigala. Dia tidak ingin pergi, dia ingin tinggal. Namun, martabatnya sebagai seorang prajurit membatasi dia. Dia tidak bisa membuat keputusan. Jun Changqiao berdiri dan melihat keluar jendela. Dia berkata dengan gagah berani, tetaplah dan ikuti aku untuk menaklukkan dunia. Kita akan menyapu dunia dan mencapai prestasi besar. Tao Yuan terkejut. Tatapannya berangsur-angsur dipenuhi dengan niat bertarung. Saya telah membawa tentara yang telah Anda latih. Jun Changqiao berkata, mereka dapat terus bertarung denganmu. Di masa depan, pasti akan ada tempat untukmu di benua bintang jatuh. Tidak, dia berkata dengan tegas, seharusnya dewa perang yang namanya bergema di langit. Kemampuan Sekte Master Jun untuk menipu orang bukan hanya untuk pertunjukan. Bahkan Sue Rengui, yang berdiri di luar, benar-benar tersulut saat mendengar kata-kata dewa perang. Dia sudah melewati usia di mana darahnya mendidih. Orang tidak punya mimpi. Apa bedanya dia dengan penulis ikan asin yang tidak update? Oleh karena itu, Tao Yuan yang sudah dilema, tiba-tiba berdiri. Dia kemudian berbalik dan memberi hormat pada Jun Changqiao. Suaranya sekeras lonceng saat dia berkata, murid Tao Yuan bersedia mengikuti Sekte Master untuk menaklukkan dunia dan mencapai pahala besar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, menyihir hati rakyat. Anda telah menerima 1000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi Sekte, 45.445.000. Petik 2. Kota utama Kabupaten Zenyang, Kota Zenyang, memiliki kompleks bangunan seperti istana yang sangat megah. Disinilah kepala daerah tinggal dan secara pribadi disebut istana oleh orang-orang. Hanya dari arsitekturnya saja, sudah jelas bahwa kepala daerah Kabupaten Zenyang adalah orang yang sangat ambisius. Kalau tidak, dia tidak akan membangun istana seperti yang Kaisar tinggali. Kemudian, seperti apa penampilan kepala daerah ini? Mengikuti kamera ke aula besar, mereka melihat seorang pria parubaya berusia 30-an atau 40-an duduk di kepala meja. Zuo Cheokun, kepala Kabupaten Zenyang. Wajahnya penuh dengan kumis dan memberikan perasaan yang sangat liar. Matanya yang seperti harimau bersinar terang dan dia memancarkan aura seseorang yang telah berkuasa sejak lama. Gambarnya sangat pas. Dia adalah orang yang ambisius dan kejam. Namun, di bawahnya, para jenderal dan ahli strategi semuanya menundukkan kepala dan hati mereka semua gemetar. Suasana di aula sangat khusyuk. Baru saja, kepala Bairuihu ditempatkan di kotak brokat dan dikirim. Pak, Zuo Cheokun membanting telapak tangannya di atas meja dan berteriak dengan marah. 300.000 tentara tidak hanya gagal untuk mengalahkan kota Zenyang, mereka juga benar-benar musnah. Bairuihu tidak dapat membebaskan dirinya dari kesalahan bahkan jika dia mati 10.000 kali. Kepala daerah ini benar-benar marah. Bagaimanapun, Legiun Macan Putih adalah salah satu dari 4 legiun yang telah ia bangun dengan susah payah. Sekarang setelah hilang begitu saja, hatinya pasti akan sakit. Kepala daerah, seorang jenderal kekar menangkupkan tangannya dan berkata, jenderal ini bersedia memimpin Legiun Xuanwu untuk menyerang Kabupaten Zenyang dan membawa kembali kepala Master Sekte Tulang Besi. Permintaan Azure Dragon Legionku untuk bertempur. Legiun Burung Vermilion saya meminta pertempuran. Tidak hanya kepala kabupaten yang marah karena Legiun Macan Putih telah dimusnahkan, tetapi para komandan dari 3 legiun juga sangat marah. 3 legiun yang ditambahkan bersama memiliki setidaknya 1 juta tentara.
Jika mereka benar-benar menyerang kota Zenyang, Master Sekte Jun pasti akan berada di bawah banyak tekanan. Meskipun Zuo Cheokun sangat marah hingga janggutnya bergetar, dia menjadi tenang dan berkata, baru-baru ini, Kabupaten Zenyang kami sering berperang dan telah membuat kabupaten besar lainnya sangat tidak senang. Daerah tulang besi telah ditempatkan di kota Zenyang, memusnahkan Legiun Macan Putih, dan bahkan mengirim kepala Bai Ruihu. Ini jelas sebuah peringatan. Jika itu hanya tulang besi, Zuo Cheokun pasti akan menerimanya. Namun, ada lebih dari satu musuh saat ini. Banyak kabupaten besar mengincar Kabupaten Zenyang dengan iri, jadi dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan dengan hati-hati. Lebih-lebih lagi, Korps Macan Putih telah benar-benar musnah, jadi tulang besi pasti memiliki kekuatan. Jika mereka mengirim pasukan, pasti akan ada korban. Itu bukan langkah yang bijaksana untuk mengambil alih kabupaten kelas 9 yang hanya dimaksudkan untuk memperluas wilayah mereka dan tidak memiliki nilai sumber daya. Zuo Cheokun bukanlah penjahat berotak yang mengirim sampah untuk memberikan pengalaman kepada karakter utama. Setelah menderita kerugian, dia pasti akan berperilaku baik untuk jangka waktu tertentu. Paling tidak, mereka harus berurusan dengan kabupaten besar yang mengincar mereka dengan tamak sebelum berpikir untuk menyerang Azure Sun County. Ini juga yang diinginkan pemimpin Sekte Jun. Karena kekurangannya sekarang adalah waktu. Bahkan jika dia diberi sedikit waktu untuk bernafas dan membiarkan sekte berkembang, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi seluruh dunia. Apakah kalian mendengar? Trusun County mengirim total 300.000 tentara untuk menyerang Azure Sun County. Namun, mereka semua dikalahkan di luar Azure Sun City. Saya sudah lama mendengar tentang masalah besar seperti itu. Apalagi, dari apa yang saya tahu, Komandan Tentara, Bai Ruihu, dipenggal dan kepalanya dikirim ke Kabupaten Zenyang. Ya dewa, Korps Macan Putih adalah salah satu korps elit terbaik di Yangzhou Barat Daya. Jenderal Bai juga salah satu dari 10 jenderal teratas, tapi dia benar-benar mati di luar Azure Sun City. Seperti yang diharapkan, para pembudidaya bela diri di Yangzhou Barat Daya menerima berita terbaru dan berdiskusi dengan kaget. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab untuk membela Azure Sun City adalah Ironbone, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Periode waktu telah berlalu sejak arena hidup dan mati didirikan di kaki gunung, dan popularitasnya secara bertahap menurun. Karena Ironbone ikut serta dalam perang sekuler dan memusnahkan Korps Macan Putih, dia sekali lagi menjadi trending topik nomor 1. Perang keluarga apa? Apa yang bertarung dengan siapa selama 3 hari 3 malam? Bahkan baru-baru ini, topik hangat selir kepala keluarga yang berselingkuh dengan pengurus rumah tangganya ditutup-tutupi oleh Ironbone. Orang-orang yang paling bahagia adalah 7 penguasa kota Azure Sun County. Ketika mereka menerima berita itu, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Azure Sun City adalah kota utama county, dan pertahanan Ironbone tidak diragukan lagi membawa cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Kabupaten Zenyang kelas 6, itu tidak terkalahkan. Berita kemenangan menyebar ke seluruh Azure Sun County. Orang-orang di kota-kota, dan desa-desa semua bergegas untuk menyebarkan berita dan merayakan dengan gong dan drum. Banyak orang bahkan bersujud ke arah gunung tulang besi. Ketika Azure Sun County jatuh, mereka akan menjadi budak. Mereka adalah tulang besi, dan pemimpin Sekte Jun yang membalikkan keadaan. Secara alami, mereka akan disembah oleh orang-orang. Jika Jun Changqiao mengubah sekte menjadi kuil dan memasang kotak dupa, itu pasti akan menarik banyak penyembah. Sekte Grenki, Aula Utama. Setelah Qin Haoran menerima berita itu, dia memegang surat itu dan duduk di kursi utama, tercengang. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Ironbone bisa melawan pasukan 300.000. Bagaimana ini mungkin? Jika tidak ditulis dengan jelas dalam warna hitam dan putih, pemimpin aliansi Qin akan benar-benar berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia telah menerima berita bahwa Kabupaten Zenyang telah menyerang Kabupaten Heyang dan Kabupaten Huayang. Pada saat itu, dia telah berdiskusi dengan para pemimpin aliansi dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Azure Sun County akan menjadi sasaran. Karena ini, Sekte Grenki dan Sekte Aliansi semuanya menutup pintu mereka dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Ketika Azure Sun County dalam bahaya, mereka semua memilih untuk tidak ikut campur. Tindakan semacam ini benar-benar tercela. Karena itu, Jun Changqiao memimpin murid-murid tulang besi untuk mempertahankan Azure Sun City dan mengalahkan tentara Kabupaten Zenyang. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah mereka. Itu keras dan jelas. Tamparan ini juga membangunkan Qin Haoran, yang berpura-pura tidur.
Dia akhirnya menyadari dan mengakui bahwa Ironborn adalah eksistensi yang dia dan aliansi tidak bisa lawan. Sekte musim semi suci yang menantang. Memerangi kuil pembantaian di atas panggung. Sekarang, berperang melawan tentara elit dari kabupaten kelas 6. Apa yang bisa dilakukan Qin Haoran, Sekte Kiluas, dan aliansi 100 sektenya? Mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Di masa lalu, tulang besi hanyalah seekor semut di kaki gunung di mata Qin Haoran dan para pemimpin aliansi. Sekarang, itu telah menjadi raksasa yang hanya bisa mereka lihat. Melihat ke atas masih di belakang. Ketika Tao Yuan mengakui Jun Changqiao dan Ironborn, 2.472 prajurit Tiger Army miliknya juga bergabung dengan sekte tersebut. Ketika jumlahnya mencapai 5.000, misi sekte dipicu. Ketika para murid menyelesaikan misi dan memenuhi persyaratan, level sekte akan meningkat dan jumlah anggota juga akan meningkat. Ironborn juga akan selangkah lebih dekat untuk menjadi sekte kelas 5. Mengapa? Karena untuk dipromosikan menjadi sekte, tidak hanya membutuhkan 10.000 anggota, tetapi juga membutuhkan 1 raja bela diri, 10 Wuzong, dan 1.000 master bela diri. Level Rana Ironborn benar-benar terpenuhi, tetapi tidak memiliki murid. Oleh karena itu, meningkatkan jumlah anggota adalah kunci untuk menjadi sekte. Tentu saja, murid tidak masalah, karena tentara yang dilatih oleh Tao Yuan tinggal di Ironborn, tidak semua dari mereka bergabung dengan sekte karena keterbatasan anggota. Selama Jun Changqiao tidak peduli dengan bakat dan ingin meningkatkan, akan mudah bagi tulang besi untuk dipromosikan menjadi sekte. Tao Yuan akhirnya memikirkannya dan benar-benar menganggap dirinya sebagai anggota sekte tulang besi. Ini menunjukkan bahwa kemampuan cuci otak pemimpin sekte Jun masih sangat kuat. Adapun apa yang dia katakan tentang mengikutinya untuk menaklukkan dunia dan menyapu dunia, dia sebenarnya membual. Melawan perang tidak mungkin. Bagaimanapun, tugas utama sekarang adalah mengembangkan sekte. Setelah Tao Yuan setuju, tentara Tiger Might Army yang ditangkap secara alami bergabung dengan sukarela. Jumlah murid di sekte tulang besi langsung terisi. Misi sekte muncul di pavilion misi, dan para murid mulai aktif mengerjakannya. Selama waktu ini, Jun Changqiao menugaskan tentara baru ke Aula Penunggang Serigala dan menunjuk Tao Yuan sebagai wakil kepala Aula untuk membantu Sue Rengui. Salah satunya adalah Jenderal Bintang 5, dan yang lainnya adalah bintang yang sedang naik daun di dunia militer. Prestasi seperti apa yang akan dimiliki Wolf Reader Hall di masa depan di bawah manajemen 2 orang ini? Kita lihat saja. Pemimpin sekte, Sue Rengui berkata, kami tidak memiliki cukup tunggangan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, ketika anak-anak serigala di pegunungan tumbuh, mereka akan ditempatkan di Aula Penunggang Serigala. Tinggal di tempat yang penuh energi spiritual dan dengan persediaan pil pakan, serigala badai yang tinggal di pegunungan tumbuh dengan sangat cepat. Segera, anggota baru dari Wolf Reader Hall semuanya akan mengendarai satu. Meskipun Jun Changqiao tidak berniat menaklukkan dunia, karena ada orang-orang ambisius di benua bintang jatuh, dia pasti perlu merencanakan ke depan dan berkembang. Setidaknya ketika perang datang, dia akan memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Meskipun pemimpin sekte tulang besi ini sedikit nakal, dia pasti memiliki kelebihan lain selain tampan. Poin kontribusi dari lebih dari 2.000 murid yang baru direkrut juga melimpah. Jun Changqiao tidak pergi ke toko. Sebagai gantinya, dia membeli banyak ruang cetakan dan ramuan modifikasi bakat kelas menengah untuk pengembangan sekte dan murid. Karena Kabupaten Zenyang berhenti menyerang, Kabupaten Qingyang bisa tenang seperti biasa. Pemimpin sekte Jun juga memiliki momen damai yang langka dan mulai berpikir tentang siapa yang harus diberikan ramuan modifikasi bakat tingkat suci. Bakat Qian-Qian sangat kuat, tidak ada gunanya memberikannya padanya. Mari kita berikan pada Qingyang dulu. Semua orang bisa melihat bahwa Li Qingyang telah berusaha keras untuk sekte tersebut. Memberikan obat mujarab kepadanya pasti yang paling cocok. Jun Changqiao tidak bias dalam hal distribusi sumber daya seni bela diri. Dia memberikannya kepada siapapun yang paling cocok. Jika benar-benar tidak ada pilihan, maka dia hanya bisa memberi mereka berdasarkan siapa datang pertama, dilayani pertama. Karena itu, di masa depan, selama ada orang seperti Xiao Ziji dan Ye Xingchen, pasti akan ada banyak dari mereka. Ketika dia membeli senapan sniper AWM, pemimpin sekte Jun juga membeli 5 botol eliksir modifikasi aptitude kelas atas. Sekarang dia memiliki 7 botol, dia memberikannya kepada Li Yuhua, Ling Yuanshui, Song Xuanzu, dan Zhang Wei. Di dalam ruangan,
Li Qingyang mengepalkan tangannya erat-erat saat matanya bersinar dengan kilau yang membakar ketika dia mengambil cairan modifikasi dan meningkatkan bakatnya dari tingkat tertinggi ke tingkat surgawi. Transformasi bakatnya meningkatkan kultivasinya, memungkinkan dia untuk maju dengan lancar dari peringkat ke-7 ke peringkat ke-8 Wuzong. Pada level Wuzong, yang memiliki kultivasi tertinggi adalah Ye Xingchen, yang telah mencapai level ke-9 Wuzong. Xiao Ziji, Su Xiaomo dan yang lainnya berada di level 7. Long Xiang dan murid-murid lain yang memasuki gerbang dalam kemudian rata-rata berada di level 4 atau 5. Setelah Yang Yuhua, Ling Yuansui, dan yang lainnya mengambil eliksir modifikasi bakat kelas atas, akar spiritual mereka dinaikkan ke kelas tertinggi. Karena mereka telah mengambilnya sebelumnya, meskipun mereka sangat bersemangat, mereka tidak terlalu terkejut. Song Xuanzu, di sisi lain, sangat terkejut. Kakak senior Li. Dia berkata dengan tidak percaya, ramuan macam apa ini? Ini benar-benar dapat meningkatkan tingkat akar spiritual seseorang setelah meminumnya. Li Qingyang berkata, jangan kaget, ini sangat umum. Sangat umum. Mulut Song Xuanzu sedikit berkedut, lalu dia dengan bersemangat pergi berkultivasi. Sejauh ini, ada 2 kelas surgawi, 14 kelas tertinggi, dan 5 kelas tinggi di antara murid-murid dalam tulang besi. Catatan, jumlah murid bagian dalam tulang besi di paragraf sebelumnya adalah 22, tetapi jumlah sebenarnya adalah 21. Saya salah menghitung. Ada begitu banyak murid dengan akar spiritual tingkat tinggi, tidak mungkin untuk menemukan mereka di sekte tingkat kedua atau ketiga. Adapun apakah ada sekte kelas 1, sulit untuk mengatakannya. Itu masih kalimat yang sama. Tulang besi memiliki potensi besar, tetapi tidak memiliki waktu untuk tumbuh. Setelah jumlah murid mencapai kuota, misi sekte dipicu, dan para murid menerima mereka satu demi satu. Nilai pencapaian sekte dibatasi pada 5.000 poin. Jika mereka menyelesaikan semua misi, tidak hanya mereka akan dibayar lebih, mereka juga akan diberi 5.000 poin kontribusi. Karena itu, Jun Changqiao hanya bisa membuka toko lagi dan membelanjakannya terlebih dahulu. Dia membeli tas Qiankun Jiebing, tetapi tidak ada yang bagus, jadi dia menghabiskan 100 poin kontribusi untuk menyegarkannya. Sialan, pemimpin sekte Jun melirik produk baru dan hampir melompat kegirangan ketika dia melihat formula Qi Gathering Pil kelas menengah. Meskipun batu roh alami dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, ada batasnya. Ketergantungan terbesar tulang besi masih merupakan pil pengumpul Qi. Pil pengumpul Qi tingkat rendah efektif di tingkat yang lebih rendah, tetapi ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat, itu jelas akan kehilangan efeknya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pil pengumpul Qi tingkat tinggi. Dia mengklik pengantar. Pil pengumpul Qi kelas menengah dapat meningkatkan kecepatan menyerap energi spiritual hingga 30 kali lipat. Pil pengumpul Qi tingkat rendah dapat meningkatkan kecepatan menyerap energi spiritual sebanyak 10 kali, tetapi dengan ramuan tingkat tinggi, itu dapat meningkatkan kecepatan hingga 15 kali atau bahkan 20 kali. Jika pil pengumpul Qi kelas menengah digunakan dengan ramuan kelas tinggi, itu pasti akan meningkatkan kecepatan lebih dari 30 kali lipat. Membeli. Petik 2. Jun Changqiao membeli formula Qi Gathering Pil kelas menengah tanpa ragu-ragu. Itu secara otomatis dicocokkan dengan paviliun alkimia. Dia mengklik pil dan melihat bahwa ada banyak jenis herbal yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, tetapi itu tidak terlalu berharga. Dia harus bisa membeli atau menanamnya. Dia terus membolak-balik. Pemimpin sekte Jun melihat formula yang disebut pil penangkal. Pengantar mengatakan bahwa setelah meminumnya, itu bisa menetralkan ratusan racun. Di masa depan, para murid harus pergi keluar dan berlatih di alam liar. Tidak buruk untuk memiliki pil antidote. Dia menghabiskan 1000 poin kontribusi lagi untuk membeli formula. Selama waktu ini, pemimpin sekte Jun telah mengumpulkan banyak herbal. Dia membuka paviliun alkimia dan bisa memperbaiki beberapa ratus pil. Karena itu, dia dengan tegas menyempurnakan pil antidote. Dia terus menelusuri toko dan menemukan 2 teknik bela diri lagi. Meskipun mereka hanya bermutu tinggi, mereka masih lebih kuat dari teknik tinju meledak. Pemimpin sekte Jun dengan tegas membelinya. Selama teknik bela diri disegarkan, dia akan membelinya terlepas dari kelasnya untuk memperkaya perpustakaan teknik bela diri sekte tersebut. Setelah menyalin 5.000 dari setiap teknik bela diri, pemimpin sekte Jun masih memiliki 796 poin kontribusi yang tersisa dari 4.996. Dia tidak panik sama sekali karena para murid perlahan akan mengisi poin kontribusi mereka setelah menyelesaikan misi sekte. Seperti yang diharapkan, dalam 5-6 hari berikutnya, para murid yang menerima misi menyelesaikannya satu demi satu.
Poin kontribusi dan poin pencapaian pada antarmuka sistem terus meningkat. Pemimpin Sekte Jun memikirkan cara untuk menghabiskan semua 796 poin kontribusi untuk menjadikannya angka bulat. Pada hari ke-10, semua misi selesai. Poin kontribusi, 50.005.000. Poin pencapaian, 72.005.000. Aku bisa naik level sekarang. Jun Changqiao menggosok tangannya dan mengklik konstruksi sekte. Ding, konstruksi sekte telah meningkat ke level 6. Petik 2. Ding, anggota sekte, poin kontribusi, dan poin pencapaian telah meningkat. Petik 2. Ding, pavilion aura spiritual sekte dibuka. Petik 2. Setelah notifikasi berbunyi, sistem interface berubah. Nama sekte, Sekte Zeng Tulang Besi. Pemimpin sekte, Jun Changqiao. Tingkat sekte, tingkat ke-6. Konstruksi sekte, level 6. Fungsi sekte, pavilion pemurnian obat, pavilion smithing, pavilion jimat, pavilion binatang roh, pavilion aura spiritual. Teknik budidaya sekte, Yi Jin Jing, tingkat dewa tingkat rendah, langkah awan tingkat tinggi tingkat rendah, teknik transmisi suara tingkat menengah tingkat tinggi. Anggota sekte, 500 juta 10.000. Poin kontribusi sekte, 500 juta 10.000. Poin prestasi sekte, 220 juta 10.000. Misi utama sekte, dalam 100 tahun. Aku akhirnya berhasil menembus 10.000. Pada awalnya, batas nilai antarmuka sistem adalah 100. Sekarang setelah mencapai 10.000, Jun Changqiao hampir tidak dapat menahan air matanya. Demi sekte, demi menjadi lebih kuat. Bahkan dengan demam 60 derajat, saya masih bersikeras untuk mengembangkan sekte. Apakah Anda tahu seberapa keras saya bekerja? Sistem menuangkan air dingin padanya. Masih ada 90.000 murid yang kurang dari 100.000 yang dibutuhkan untuk misi utama. Tuan rumah harus bekerja lebih keras dan demam.